Lovers, ketemu lagi dengan aku Rezian Ria di Beauty Spontan. Ada ribuan orang tuh di belakang tuh. Mana? Oh my god guys, Ya kalian semua ampun, pada thank you mau loh. datang gini. Terus. Ini interview yang paling paripurna soalnya. Oh, Kenapa wow. para lovers kita bertemu dengan kembaran aku Ya, kita twins. yang hari ini kita menjadi geng poni. Iya kan? Kita kenalin dulu sebelumnya. Coba Kak perkenalkan dirinya dulu. Aku Azela Putri dan aku sekarang hari ini lagi promo Godaan Setan yang Terkutuk. Nice. Di nonton guys, tanggal 15 Mei. Apakah dia menjadi sang penggoda Oh, atau setannya? apa yang ngegodain? Nah, itu nanti kita harus tahu dan kita kulik-kulik dikit. Nah, bukan cuma itu para lovers, kita juga mau tahu rahasia di belakang keindahan dari muka, rambut, dan keseluruhan dari Azelia Putri. Yeay! Oke, sekarang Jadi gini, jadi gini Kak, sebelum kita lanjut lagi mengulik masalah beauty, aku pengen maksudnya pengen sharing kalau dulu sebelum untuk sekarang ini aku ngeliat Kak Azelia itu tidak berponi, tapi ketika dia berponi, looks different. Whatever you do, it works. Is it in a good way or bad Of way? course in a good Oh, way. good way. Okay. Karena jadi nengok 2 kali Kak. Oh iya, Maksudnya kan? Itu kadang Okay. kita nggak aware. aku salting. Tapi bener loh, apa kita mau Velocity dulu nanti? Sama yang satu lagi kalau games. Sama Amarita. Oke, kalau gitu aku mau tahu apa yang ngebuat ponian? Film atau iseng? Jadi aku sebenarnya sempat ponian tuh. Nah, Oh, waktu iya? aku datang ke sini tuh poni aku udah panjang, makanya aku udah bisa diikat slick gitu, Kak. Jadi sebelumnya tuh aku udah pernah poni, itu aku iseng karena aku ngeliat di Pinterest gitu. Poni tuh lucu banget. Poni Iya. tuh bikin, dan katanya tuh poni tuh aksesoris semua wanita. Jadi kalau semua wanita pakai poni itu pasti bakal cocok. Setuju lagi. Iya kan? Setuju lagi. Karena plus aku juga agak jenong dikit, jadi kayak menutupi kejenongan aku ini jadinya proporsional muka aku kayak lebih pas gitu sih aku ngeliat. Setuju lagi. Kata hairdresser aku juga begitu. Betul, karena itu juga yang ngebuat aku tertarik sama Kak Azelia untuk lebih mengenal lagi dan pengen tahu tips apa sih yang dia pakai poni nih, pasti effortnya beda kan. Ketika nggak pakai poni itu pasti kita lebih effort kan. Iya, Kayak betul. kalau pas, karena sebelum aku poni juga sempat panjang Kak rambutnya, terus enak aja gitu ngeringin Iya. rambut rolling udah selesai. Iya, harus bisa diginiin, Iya. Poni tuh nih sekarang aku harus gini. Iya kan? Apa tuh? Karena menurut aku itu penting banget, makanya Iya. apa tips yang yang hacks yang kalau aku kan tadi aku udah sharing nih sama Kak Azelia gitu. Thank you loh. Iya, terima kasih sama-sama. Nah kalau Kak Azelia apa biasanya yang dilakuin? Oh, kalau aku sih kadang kalau misalnya rambut aku lagi bagus aja yang nggak perlu keramas Iya, tuh iya. yang aku senengin dari poni. Jadi aku tinggal keramas depan doang. Jadi nggak perlu keramas the whole thing. Karena kalau keramas the whole thing Relate emang lagi. agak ribet ya untuk keringin akan lama. Karena rambut aku kayaknya perlu 2 jam deh Kak. Karena aku setebel itu Asli. rambutnya. Kelihatan jadi, banget sih. Kalau rambutku lagi bagus, Iya. aku nggak mau keramas, aku poni aja yang keramas. Jadinya aku keringin poni langsung di roll. Tapi ternyata yang lebih bagus dari kakak siapa? Rezi Kakak Rezi, kita belum Andrea. kenalan ya? Iya, Parah banget. padahal Dari- udah nyaman Iya. gitu. Sama Kak Rezi ini dikasih tahu katanya disuruh foamin dulu sebelum kering, terus ditaruh, terus dikeringin. Jadi I will try it. Nanti dicoba juga para lovers, siapa itu it works juga buat kalian. Nah, berarti jadi gini, kenapa kita ngomongin poni sih gitu kan? Karena sebenarnya basic ya Kak, aku selain sebagai host di Beauty Spontan, aku juga makeup artist dan personal color analyst. Oh ya? Personal color. Iya. Okay, Nah, dari situ tuh aku punya campaign Kak, namanya Makeup for Healing. Oke. Jadi aku merasa salah satu cara kita buat healing tuh self love, Iya make up. lagi. Oke. Ya itu bukan buat orang lain ya. Betul. Aku menemukan itu tuh untuk diri kita sendiri Iya. gitu, kayak makanya kenapa misalnya Kak Azelia ponian karena ngerasa cantik. Iya. Buat diri sendiri, bukan buat Bukan buat orang. Iya, ketika kamu ngerasa percaya diri, itu vibes-nya auranya keluar. That's why aku Iya. bilang dari awal, ih beda banget, cantik Iya. banget, unyu-unyu gitu. Karena emang yang paling penting tuh kepedean. Iya,
kepedean tuh membuka aura-aura bagus. Setuju lagi. Tapi jangan terlalu kepedean banget sih. Iya, in the positive way kali ya. Way. Tetap maksudnya jangan yang jadi kayak pick me yang semua orang harus ini. Iya, gitu. Nah itu vibes-nya tuh pasti kelihatan sih para lovers. Beda. Nah gimana Kak? Kamu setuju nggak dengan ya makeup for healing itu? Makeup for healing aku setuju banget, apalagi aku seneng banget sama ngelihat cewek-cewek yang ngejaga dirinya sendiri gitu loh. Yang self care-nya tuh bener-bener terorganize dan punya rutin mereka masing-masing. Dan aku kan juga punya rutin aku masing-masing kan. Kayak aku punya rutin yang setiap hari aku lakuin untuk menjaga badan aku. Dan kita kan penting ya, karena perempuan itu paling penting tuh di dirinya sendiri untuk mencerminkan dirinya dia gitu loh. Paham lagi. Jadi kayak makeup for healing is the best name sih menurut aku. Thank you Kak. Iya, jujur. Apakah Kakak ngerasa pernah nggak apa healing menurut kamu? Healing menurut aku, dan aku baru temuin loh baru-baru ini. Iya? Mungkin bulan ini. Kayak menjaga aku banyakin olahraga, terus bangun pagi. Bangun pagi itu ternyata enak banget. Bangun pagi, terus kayak sunyi, terus habis itu workout dulu, habis workout journaling, habis journaling aku mandi, terus mandinya tuh yang full body, everything shower gitu loh. Yang terus udah habis itu I do my day itu udah enak banget. Kayaknya happy ya seharian rasanya ya. Happy seharian, jadinya itu kan buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Makanya terus kadang suka pampering myself untuk ke salon, terus warnain rambut tuh bikin aku pede aja sih. Cantik sekali pokoknya, love. Gitu, wow. Nah berarti Kak, nggak mungkin dong kamu menemukan cara healing itu tanpa mengetahui apa sih healing gitu ya. Maksudnya kayak pasti pernah lah ngerasain momen-momen yang terendah, entah apapun cerita hidup kita gitu ya. Betul. Nah, caranya Kak Azalia apa? Healingnya? Iya, karena ini sebenarnya podcast ini juga untuk memotivasi para lovers yang mungkin kita nggak pernah tahu ya kita tuh sembuh dari siapa. Iya lagi. Kata-kata siapa yang mungkin kita ngerasa kita lagi ngobrol nih, tapi ya nyampe. Iya. Gitu sih. Iya, kadang-kadang aku yang menurut orang itu nggak penting diomongin tiba-tiba kena di aku sih kadang-kadang gitu. Nah. Terus cara healing terbaik aku sih so far mungkin kalau aku udah rough day, aku baru-baru ini kayak workout. Nggak baru-baru ini, dari dulu aku me time aku adalah nge-gym. Me time aku adalah workout, nge-gym. At least cuma 30 menit nggak apa, at least aku gerak. Dan dari kecil aku udah gerak Kak. Jadi dari kecil aku udah ada cheerleader, dance gitu-gitu. Jadi mungkin aku badannya udah terbentuk untuk terus olahraga. Ya, dan sekarang olahraganya pengen yang kayak zen, yoga, pilates gitu. Sekalian healing. Iya, itu healingnya di situ. Karena kamu mungkin juga kerjaannya udah banyak ketemu orang, udah berisik, Iya, butuh relax, ini hidup ini apa gitu. Iya. Relate lagi. Iya kan? Nah, ini by the way para lovers mungkin nggak kelihatan ya, tapi ini badannya bagus banget, jujur. Aku nggak bohong. Makasih. Jadi mungkin itu adalah salah satu efek samping dari pergerakan Azalia dari kecil gitu. Iya. Jadi jangan terlalu mikirin sih. susah sih gimana tuh Kak? Susah. Tapi bener sih. Caranya nggak mikirin ya itu, me time aja, ngelakuin yang kita senang. Pokoknya do what you guys love aja sih. Mungkin salah satu caranya potong poni, make up, coping mechanism aja sih itu. saja. Oke, berarti 3 barang wajib yang nggak bisa kamu nggak pakai setiap hari. Aduh. Yang ngebuat kamu healing gitu loh Kak. Aku suka banget wangi-wangian pastinya, perfume. Terus maksudnya buat sehari-hari dibawa. Iya, pokoknya yang kamu kayaknya nggak bisa kalau nggak pakai itu. Oh, oke. Berarti yang dipakai ke badan? Yes, betul. Lotion. Okay. Terus skincare aku. Skincare. Satu lagi sama parfum. Sama parfum. Itu 3 itu. Pokoknya kalau ada yang ketinggalan harus pulang lagi. Pulang lagi beneran. Aku pernah kayak gitu, pulang lagi. Atau nggak kalau udah jauh beli sunscreen misalnya. Iya. Gitu. Pokoknya harus pakai gitu ya. Pakai. Kalau nggak kayak belum jadi seseorang yang sempurna gitu. Oke. Berarti kalau dari Kak Azalia itu 3. Kak Azela, maaf. Jadi itu salah satu cara untuk healing dan membuat jadi lebih cantik dari luar dan dalam. Oke, berarti Kak, ngomongin cantik nih, sebagai aktor,
pasti kan nggak mungkin cantik terus dong Iya. di kamera gitu kan. Iya. Malah kalau bisa kayak dituntut nggak cantik nggak sih? Iya. Iya kayak bener Iya, nggak? iya, iya, Maksudnya iya. kayak kadang bisa jadi Karakter kan, Iya, karakter betul. suka harus aku orang Yes. yang lusuh apa. iya. Nah gimana tuh memaintain percaya dirinya? Oh ya itu kadang-kadang my insecurity itu kalau udah kena kamera dan aku udah lusuh banget dan makeup sih nggak apa-apa ya, nggak Iya. apa-apa nggak makeup. Tapi kalau udah dibikin kayak kusam banget gitu loh kak. Paham. Terus yang rambutnya, aduh. Iya. Kadang-kadang kalau kalian lihat film-film aku, kalian kayak kasihan lihat aku gitu loh. Kayak, iya serius. Makanya aku kayak kadang aku suka aku selalu bilang ke mama kayak, Iya. "Ma, bagus gak sih di kamera? Please, jujur. Udah itu doang sih. Tapi Tapi untung itu iya. kan karakter ya, jadi Iya. aku jadinya seneng ngelakuin all out aja. nah berarti ya basicnya kalau kita udah cinta sama pekerjaannya mau jelek di kamera ya, Ya, udah, hajar udah. aja. Awal-awal masih kayak nggak mau, tapi lama-lama udahlah hajar aja, seru kok. Habis itu nggak mau ditonton. Aku angle gue jelek nih kayaknya. Kok cabian sih? Relate lagi padahal kalau kata orang kan enggak nggak apa-apa cantik banget gitu ya, maksudnya kayak Iya. orang nggak apa-apa, tapi kan kayak kamu makanya tadi pas sebelum aku interview aku nanya angle kiri apa kanan. Kadang gitu. aku suka dibilangin aslinya sih lebih bagus daripada kamera. Berarti kan kayak berarti gue nggak fotogenik gitu maksud lo? Gue jadi insecure kan? apakah harus ganti pekerjaan atau gimana nih? Kan kerjanya depan kamera ya. Iya. Oke, Gitu. berarti boleh sedikit sharing nggak? Apa sih, jadi siapa sih di Godaan Setan yang Terkutuk ini kak? Aku di Godaan Setan yang Terkutuk ini jadi Naila, namanya Naila, dia tuh anaknya Ustadz Ruqyah tapi dari kecil dia udah punya prinsip kayak agamanya tuh agama Islam dia ini kuat banget sampai di sekolah tuh dia beda sendiri, dia yang kerudungan, dia yang kayak pendiam, tapi lama-lama ada hal terjadi masuk dalam keluarganya yang buruk, terus ada bisikan setan, jadinya pelan-pelan dia kehilangan arah. Terus Hamidun. Nah, mau tahu nggak kenapa bisa Hamid? Apakah dari Godaan Setan yang Terkutuk itu nanti jangan lupa ditonton filmnya mulai tanggal berapa kak? 15 Mei 2025. 15 Mei 2025. Jadi masih ada waktu nih kalau Iya. pengen nonton dan pengen tahu nanti di situ karakternya jadi lusuh apa gimana kak? Oh, aku punya 2 karakter di situ. luar Satu biasa. satu yang sangat tertutup dan rapih gitu ya, satunya yang sangat brutal, sangat seksi, Iya. sangat beda banget sama Naila yang baik. Nah, gimana caranya? Apakah ya maksudnya kayak kan itu kan nggak bisa langsung cepet ya nge-switch-nya. Maksudnya apakah itu kayak ngebuat kamu stres atau Enggak sih, sebenarnya cuman pikirin aja karakternya apa yang dia bakal lakuin gitu. Kalau misalnya dia kerasukan kan kita kadang suka nggak sadar ya. Jadi apa sih yang orang-orang yang nggak sadar biasanya ngelakuin? Jadi ya aku masukin aja ke situ kak. jadi lebih explore ya, Iya, explore maksudnya, aja. dan pede aja ya. Banyak lihat-lihat referensi dan lain-lain juga sih. Nah, tipsnya tuh berarti berarti kalau tips di film yang penting banyak-banyak nanya dan referensi dan ya tetap harus percaya diri ya kak. Dan gitu. lebih kenal karakternya dulu sih, baru dialog dan lain-lain. Nah itu dia. Nah berarti kalau tips untuk healingnya kakak mungkin gini, tiap orang beda-beda ya healingnya gitu. Mungkin kalau dari sisi yang tadi kita bahas kan lebih kayak self love meditasi gitu, tapi boleh nggak kasih saran mungkin ke teman-teman para lovers yang mungkin sekarang ini lagi ada di fase yang ya masih belum move on, belum healing apapun cerita hidupnya gitu. Kadang kita nggak pernah tahu ya cara orang tuh mungkin bisa membantu teman-teman para Iya. lovers juga. Iya, walaupun it's not that easy untuk kayak move on, aku pun juga masih kadang-kadang nggak sepositif itu juga gitu. Kadang-kadang Tapi masih positive vibes banget para lovers, sumpah deh. Aku nggak bohong, aku nggak peres, tapi kelihatan kok yang vibes-nya positif. pastinya gitu. ada di momen-momen aku sendiri kayak capek nih gue terlalu ini kayaknya harus aku luapkan semuanya gitu. Tapi ya balik lagi kalian tuh harus kayak apa ya, dengan cara kalian take care of yourself itu pelan-pelan kalian akan bisa melihat perubahannya kalau ternyata it's worth living, tau, ngerti gak sih? Kayak it's worth it untuk kalian take care of yourself, lakuin apa yang kalian senengin walaupun mungkin gak ada waktu ya.
sedikit pun dengerin lagu aja itu udah menurut aku udah sesuatu yang bisa dilakuin yang mudah sih. Kadang-kadang aku kalau lagi hektik kerja juga AirPods deh, udah pakai terus mood aku udah Enak balik lagi. lagi gitu sih. Simple kok, nggak harus yang ribet-ribet nge-gym gitu-gitu, sesimpel itu aja. Dan nggak harus ngeluarin duit banyak ya Iya, Kak. nggak Kadang kan harus. orang kan mikir, oh healing gue harus kemana, harus apa gitu. Even take for a walk, afternoon walk, itu menurut aku penting sih. Kadang-kadang aku kalau lagi stres banget, dulu aku pernah stres banget, tapi aku nggak bisa kemana-mana. Aku jalan-jalan keluar terus kayak connect with myself lagi. Kelihatan sih auranya. Berarti semoga itu juga bisa jadi salah satu cara para lovers untuk healing. Iya, Dan mungkin. iya betul. Membantu. Membantu dan jangan lupa pokoknya tetaplah hidup, tetaplah bahagia karena kita nggak pernah tahu kapan kebahagiaan itu datang ke kita. Tuh. Gitu. Oke, sekian podcast Beauty Spontan hari ini. Sampai jumpa dan jangan lupa nonton. Godaan setan yang terkutuk. Bye.